Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tresna Puspa Lestari dari kelas 12 MIPA 4, nomor absen 31. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kolonialisme dan imperialisme yang ada keterkaitan atau hubungannya dengan gedung bersejarah yang saat ini saya kunjungi. Jadi, apa sih itu kolonialisme dan imperialisme? Kolonialisme berasal dari kata kolonus yang artinya menguasai. Kolonialisme itu adalah suatu upaya pengembangan kekuasaan dari suatu negara atas di luar wilayahnya untuk mencapai dominasi kekuasaan. Sedangkan imperialisme itu berasal dari kata imperium yang artinya kekuasaan tertinggi, atau bisa disebut juga sebagai suatu upaya dalam memperluas kekuasaan atas negara atau penduduk aslinya dalam membuka akses politik dan ekonomi, dan seringkali juga menggunakan kekuatan militer. Juga nih perbedaan antara kolonialisme dan imperialisme. Kalau kolonialisme itu adalah penguasaan suatu wilayah atau sumber daya alamnya untuk dibawa pulang. Sedangkan imperialisme itu penguasaan wilayah politik dan pemerintahannya untuk memberikan pengaruh terhadap negara tersebut. Ada pula dampak dari kolonialisme dan imperialisme. Kalau misalkan kolonialisme, dampaknya yang pertama, kehilangan kemerdekaan atau kemandirian dari suatu negara yang dijajah. Yang kedua, kehilangannya budaya dan tradisi setempatnya. Yang ketiga, adanya kemiskinan, ketimpangan ekonomi negara. Sedangkan ada pula dampak dari imperialisme. Yang pertama, adanya pertumpahan darah. Yang kedua, kekacauan sosial dan politiknya. Yang ketiga, adanya penindasan terhadap rakyat yang dijajah. Sebagai contoh dari kolonialisme dan imperialisme, pada saat itu Belanda berpikir untuk memindahkan kekuatan militernya ke luar Batavia yang lebih pedalaman. Nah, di saat yang bersamaan, tentara Belanda yaitu Kenil yang jatuh sakit dan harus dievakuasi ke daerah yang lebih sehat, dan terpilihlah Cimahi sebagai daerah kekuatan militer Belanda. Nah, pada saat waktu pemindahan itu diberikan beberapa fasilitas, salah satunya yaitu Rumah Sakit Dursira dan The Historic gedung ini. Nah, gedung ini dibangun pada tahun 1886, di mana digunakan sebagai tempat pertemuan tentara Belanda dengan bangsawan Belanda. Di era kemerdekaan, gedung historis ini dinamakan sebagai Balai Prajurit, kemudian diganti namanya menjadi Gedung Sudirman, dan pernah sempat digunakan sebagai gedung DPRD Cimahi, dan terakhir menjadi gedung historis. Jadi segitu aja nih penjelasan dari aku tentang kolonialisme dan imperialisme serta sejarah dari gedung historis ini. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.